Ya mungkin kalau rekonsiliasi nanti mungkin Anies bisa jadi ketua KSP. Agak kurang yakin saya, Bang. Atau mungkin kalau Bang Surya udah capek di Nasdem, cobalah tawarin Anies ketua umum Nasdem kan gitu. Abang yakin? Di beberapa podcast saya sudah katakan, Mas Anies lebih bagus itu belajar filsafat lagi lah. Belajar filsafat lagi. Jadi harus terbang ke Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, terutama untuk para penonton Unpacking Indonesia yang setia. Hari ini saya datang tamu yang agak jauh nih. Ini harus nyebrang lautan dulu. Jadi untuk mengundang Bung Jeffrey Giovanni, ini warga negara biasa yang sekarang tinggal di Singapura. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Yang selalu mengikuti perkembangan politik. Dan saya kalau ke Singapura, biasanya saya selalu berkomunikasi dengan Bung Jeffrey. Kadang-kadang lebih banyak informasi dia dari kita tentang situasi politik. Bung Jeffrey, bagaimana? Udah berapa hari di sini? 14 Februari sore saya sampai, Bang. Terus rencana sampai 1 Maret di sini ya, di Jakarta. Ya, tinggal beberapa hari lagi. Ya. Perlulah lihat kampung. Ya. Dan kalau di Jakarta pun tidak tinggal di Jakarta, tinggalnya di Ciawi, Bogor ya. Ya, kalau supaya ada perubahan suasana dari Singapura, ya harus ke Ciawi, Bang, Rancamaya. Kalau Jakarta sama juga situasinya. Jakarta kota besar juga. Bagaimana nih? Bagaimana pandangan Bung Jeffrey ya melihat situasi kita sekarang? Dan tentu kan ada harapan ya. Kita sudah presiden baru, Prabowo Gibran, dan kita harapkan tidak ada situasi yang memang mencekam ya. Nampaknya tidak ada gitu ya. Tentu Bung Jeffrey punya harapan lah. Gini, Bang, saya kan menetap di Singapura itu 2012. Iya. Jadi 3 pemilu terakhir itu saya bisa ikuti dari sana. Iya. Gitu. 2014, 2019, dan kemarin 2024. Kalau ada pertanyaan yang mana yang paling mencekam, justru bukan pemilu kemarin, Bang. Yang paling mencekam adalah pemilu 2014 dan 2019. Karena memang suka nggak suka kita harus akui ada pembelahan di sana. Masalah kita terbelah dan menurut saya itu menakutkan. 2 kali pemilu itu. Saya meminjam kalimatnya Hasan Nasbi yang bagus sekali. Kesadaran bahwa itu adalah sebuah pembelahan yang berbahaya buat bangsa kita, itu tampaknya disadari oleh Pak Prabowo dan juga oleh Pak Jokowi. Jadi proses rekonsiliasi dengan masuknya Pak Prabowo di kabinetnya Pak Jokowi itu menurut saya adalah peristiwa luar biasa yang nggak gampang itu bisa terjadi di kehidupan lain, di negara lain, di tempat lain. Karena bayangkan seseorang seperti Pak Prabowo 2 kali dikalahkan oleh orang yang sama, Pak Jokowi, tapi tetap kalau kita lihat background-nya ke belakang, saat Pak Jokowi maju gubernur DKI, itu kan juga didukung oleh Pak Prabowo dengan tiket dari Gerindra dan PDI Perjuangan ketika itu. Jadi orang yang pernah dia tolong, kemudian menjadi lawan dia 2 kali, tapi kemudian dia bisa dengan ikhlas untuk menjadi bagian dari Pak Jokowi, itu saya rasa orang yang istimewa sekali, Bang Julvan. Hatinya begitu luas, hatinya begitu damai.
Kalau nggak mungkin, Bang. Kalau Abang tanya sama saya, kalau saya pernah menolong orang, kemudian orang itu jadi lawan saya, dan saya dikalahkan oleh orang itu, bersediakah saya menjadi bawahannya? Saya tegas akan bilang sama Abang, lebih bagus jadi pengangguran aja lah, Bang. Iya. Saya nggak mungkin akan bisa kerjasama sama orang yang pernah saya tolong, kemudian pernah jadi lawan saya dan saya dikalahkan. Rasanya lebih bagus saya, bukan berarti saya negatif, ya lebih bagus saya menarik diri dan menjadi penonton yang baik, begitu. Nah, jadi keikhlasan seorang Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, menurut saya itulah kekuatan moral, kekuatan Pak Prabowo yang luar biasa, yang kemudian berefek elektoral kepada dirinya hari ini, berefek kemudian orang mencintainya seperti sekarang, kemudian orang memujanya seperti sekarang. Jadi sebenarnya justru di titik terendah itulah dia kemudian mendapatkan kekuatan luar biasa, yaitu kemenangan dia beberapa hari lalu itu, Bang. Ya, jadi semangat membangun persatuan ya, semangat membangun kebersamaan. Tentu ini kan bukan untuk kepentingan pribadi ya. Dan kita lihat di sini Prabowo yang ingin dia bangun kan kepentingan bangsa dan negara. Nah, nampaknya kita bisa membangun kekuatan yang lebih besar lagi ya dari sekedar Jokowi dan Prabowo kan gitu. Nah, mungkin ada yang kita rajut ini nanti adalah kekuatan besar lagi yang kemudian Indonesia ini betul-betul terjadi rekonsiliasi yang lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh ya. Ya, bagaimana itu, Bu? Paling tidak begini, Bang. Jelas sekali peristiwa pemilu terakhir ini 2024 ini jauh punya dimensi yang berbeda dengan 2 kali pemilu yang lalu. Menurut saya, walaupun banyak katakanlah kenyinyiran ya dari elit mengatakan ketidakpuasan dan lain-lain, tetapi tetap suasana pembelahan itu nggak terjadi di pemilu ini. Kebersamaan rakyat itu kokoh, Bang, di pemilu 2024 ini. Kalau ada kenyinyiran, kalau ada kemarahan itu di level elit, bukan di level rakyat, gitu. Nah, jadi saya yakin ini adalah modalitas yang luar biasa buat kita take off sebagai bangsa besar ke depan. Karena itu diperlukan adalah kerja-kerja yang lebih konkret ke depan ini. Bagaimana wujud persatuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam format Prabowo Gibran ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk bangunan koalisi yang permanen, Bang. Karena Bang tahu kalau di Indonesia koalisi itu hanya di level nasional, di level kabupaten, kota, provinsi itu bahasa orang Minang itu cempang prenang gitu, Bang. Nggak jelas punya semua itu. Di sini berhadapan, di daerah di bisa bersama-sama gitu. Nah, itu nggak inline sama kekuasaan di pusat. Jadi saya berkali-kali bicara sama banyak tokoh di Indonesia, saya bilang penting kita melahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama Barisan Nasional di Malaysia. Atau kalau kita nggak mau nama Barisan Nasional, kita bisa pakai nama Barisan Rakyat misalnya. Intinya adalah koalisi ini berbeda dengan koalisi sebelumnya yang hanya di level pusat. Koalisi ini harus dari level pusat sampai level kabupaten kota. Apa bentuk konkret dari format koalisi yang permanen seperti ini, yang inline dari level nasional sampai level daerah? Pilkada-pilkada nggak akan ada transaksional, Bang. Karena Barisan Nasional ini atau Barisan Rakyat ini akan bikin konvensi di internal. Nah, kemudian akan lahir satu kandidat untuk misalnya cagup DKI, cagup Jawa Tengah, Jawa Barat, atau cagup atau calon bupati kabupaten misalnya, yang diperhadapkan dengan oposisi. Kalau katakan ada 1-2 partai oposisi nanti, ya kandidat paling banyak 2 kandidat, Bang. Satu dari Barisan Nasional atau Barisan Rakyat ini, satu dari oposisi. Nah, dugaan saya akan banyak nanti pilkada-pilkada di mana pemenang konvensi Barisan Nasional ini adalah pemenang pilkada. Kenapa? Karena ya dia didukung oleh majority kekuatan nasional yang tergabung dalam koalisi. Nah,
mungkin saja dia nggak punya lawan karena mungkin partai oposisi nggak cukup tiketnya. Mungkin saja dia akan melawan eh, kota kosong, Iya. gitu. Nah, keuntungan bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan adalah karena bupati, wali kota, gubernurnya mayoritas adalah barisan koalisi, maka polisi pemerintahan itu dari level tertinggi sampai level kabupaten kota akan sejalan, Bang. Tidak ada lagi penolakan-penolakan ya, seperti sekarang kan. Itulah yang membuat kita boleh berangan-angan bahwa 2045 Indonesia akan menjadi bangsa besar, menjadi bangsa maju. Gitu. Tapi Bung Jeffrey melihat bahwa memang upaya ke arah situ dari partai-partai ini memang sudah dimulai atau sudah disadari gitu. Saya yakin kesadaran ini ada pada semua petinggi partai. Cuma diperlukan 1-2 orang yang berusaha menjadi inisiatornya, Bang. Tadi siang saya nggak sengaja bertemu sama Ketua Umum Golkar, Mas Airlangga Hartarto. Saya biasa panggil dia Big Bro, gitu. Atau kadang-kadang saya panggil Koh Erlangga, saya bilang. Dalam pertemuan tadi saya sampaikan kepada beliau, Pak Erlangga kenapa nggak menjadi inisiatif atau inisiator atas ide dan gagasan yang begini bagus, saya bilang. Kenapa? Saya bilang, gagasan ini nggak bisa diinisiatifi oleh partai-partai menengah bawah. Ini harus diinisiatifi oleh partai besar. Gitu. Dan menurut saya, harus tetap disisakan 1-2 partai sebagai oposisi. Jadi kira-kira nanti barisan nasional ini cukup 75% lah. Majority. Nah, kemudian tinggal ada konsensus di antara semuanya menunjuk satu sebagai ketua dari Barisan Nasional ini. Dan menurut saya yang paling ideal bisa diterima oleh semua parpol itu adalah Pak Jokowi, apalagi beliau masih presiden Indonesia, presiden kita hari ini. Nah, mungkin sekretaris Barisan Nasional itu ya yang ditunjuk untuk menjalankan roda organisasi ini. Gitu. Dan Pak Jokowi kan sudah menyatakan saya sebagai jembatan. Ya kan? Artinya itu dia kan siap membangun ini. Siapapun yang kepingin berkomunikasi, ada ide-ide, dia siap membantu kan sebagai jembatan ini. Saya kira dia sudah menyerahkan dirinya ya untuk itu. Dan itu bagus juga Bang Jufan, karena dia masih muda, Pak Jokowi masih 60-an sekian. Kalau dia selesai tahun ini sebagai presiden, Oktober tahun ini, dia masih segar, masih fresh. Masih 64. Masih 64, masih terlalu muda untuk usia era hari ini ya. Karena saya mendengar beberapa bulan lalu ada kerabat saya yang meninggal di usia 70. Tanpa sadar teman-teman bilang, kasihan ya, masih muda udah meninggal. 70 dibilang masih muda, Bang. Betul. Gitu. Artinya tuh start tua tuh mungkin di atas 80 gitu. Jadi Pak Jokowi itu masih orang muda ini. Masih orang muda. Gitu. Nah, dia punya pengalaman panjang sebagai wali kota, gubernur, sebagai presiden 2 periode. Ya ideal sekali kalau dia tetap kakinya tetap terlibat di politik Indonesia, tapi tentu dalam format tidak lagi eksekutor, tapi sebagai policy lah. Jadi artinya kalau dia bisa dipercaya oleh semua koalisi parpol ini atau Barisan Nasional ini memimpin koalisi parpol ini, karena memang karakter dia kan cocok, Bang Julvan. Dia punya karakter solidarity maker. Itu nggak banyak di tokoh di Indonesia punya kemampuan seperti Pak Jokowi. Dengan punya kemampuan sebagai orang yang bisa merekatkan ini, maka dia akan bisa memimpin dan menjadi pemimpin yang adil di koalisi ini. Nah, kalau koalisi ini kemudian menjadi efektif, Bang Julvan, Pak Prabowo enak sekali sebagai presiden. Karena dia nggak perlu lagi memikirkan stabilitas politik, nggak perlu memikirkan isu-isu ngambeknya satu partai dengan partai yang lain, karena sudah dibantu oleh Pak Jokowi. Gitu, Bang. Ya, saya kira kita semuanya mengharapkan ini terwujud ya. Karena hal inilah selama ini yang hilang di dalam situasi politik kita. Partai politik kadang-kadang sesama koalisi itu di parlemennya sering tidak cocok kan? Karena memang tidak ada perekat. Nah, mungkin ini satu ide yang luar biasa saya kira ya. Karena kita ke depan menghadapi tadi Bung Jeffrey sudah menyebut soal 2045 Indonesia Emas. Nah, artinya kan bukan hanya politik kan,
Iya. kita juga harus membangun kekuatan ekonomi di sini ya. Iya. Nah, bagaimana Bung Jeffrey lihat kan selama 12 tahun di Singapura, apa yang perlu dilakukan itu dalam sektor ekonomi kita? Ini berkaitan juga sama Barisan Nasional ini, Bang. Problem paling pokok di kita, bukan kita nggak mampu meningkatkan perekonomian kita menjadi perekonomian yang hebat. Tetapi kan ada persoalan yang terjadi saat kita memasuki era reformasi, setelah era otoritarian Orde Baru 32 tahun itu, bagusnya di 32 tahun itu, Bang, itu kan semuanya inline, Bang, dari nasional ke daerah. Nah, kemudian ketika memasuki reformasi, itu yang kemudian nggak pernah terjadi kan. Tetapi dengan adanya Barisan Nasional ini, Bang, itu akan kembali seperti itu. Bukan kita kembali ke Orde Baru yang salah tetapi kembali ke format yang benar. Dalam kita buang otoriternya, kita ganti dengan demokrasi kan? Jadi bukan berarti multipartai itu harus jelek. Multipartai bisa bagus kalau ada kesepakatan seperti lahirnya Barisan Nasional ini, gitu. Nah, multipartai itu diperlukan agar suaranya berwarna. Jadi keputusan yang diambil itu betul-betul berdasarkan hasil dari pikiran yang berbeda, pikiran yang dicarikan yang terbaik, tentu yang terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak, Bang. Gitu. Nah, inilah yang kemudian mampu lebih efektif, lebih bagus dibandingkan situasi yang terjadi pada Orde Baru. Walaupun Orde Baru kan dibangun itu dengan otoritarian, dengan artinya bawah itu terpaksa harus ikut begitu. Kalau ini bukan terpaksa, ini memang kesadaran bersama karena ada kesepakatan di parpol yang membentuk Barisan Nasional tadi. Nah, kalau kita kembali ke ekonomi, maka di sini segala kemudahan mengenai perizinan, hambatan-hambatan mengenai perizinan untuk pembangunan untuk bisnis dan lain-lain misalnya, itu problemnya nggak akan bingung seperti hari ini sampai kemudian kita harus buat Omnibus Law dan lain-lain. Kalau ada Barisan Nasional ini, Bang, semua hal-hal yang menyangkut problem atau hambatan-hambatan tadi, kita kan bisa bicara sama pengurus atau eksekutifnya Barisan Nasional. Ini loh problem Indonesia hari ini. Ini loh hambatan-hambatan investasi hari ini. Jadi kalau kita ini nggak dibantu, ya kita ini nggak akan jalan gitu. Nah, kalau si pengusaha harus lobby satu demi satu partai, kapan selesainya, Bang? Dengan dia melaporkan ini ke Barisan Nasional, dan tentu Barisan Nasional itu nanti ada tim-tim yang bidang untuk investasi, bidang untuk hukum, bidang untuk sosial misalnya, gitu. Ini akan bisa diselesaikan dengan cepat, dan pemimpin Barisan Nasionalnya, misalnya Pak Jokowi sebagai ketua Barisan Nasionalnya kan tinggal call aja. Pak Presiden, kami parpol-parpol sudah duduk. Ini hasil dari evaluasinya, ini jalan keluarnya, cepat eksekusinya, Bang. Gitu. Dan orang-orang ahli bisa duduk di situ kan, nggak harus semua jadi menteri ya? Nggak semua harus jadi menteri. Menteri betul-betul jabatan eksekutor lah. Nah, ini agak masuk ke masalah human nih. Ya, Bung Jeffrey kan dulu dikenal betul sebagai salah satu tokoh muda Golkar ya. Pernah ya? Terakhir saya DPR RI dari Partai Golkar. Kemudian pernah di PAN juga? Nggak pernah ya? Sebagai anggota DPR nggak pernah, Bang. Saya bantu Pak Amin Rais pernah. Nah, kemudian saya ingat dulu masih anggota DPR. Kemudian ketika kita ingin mendirikan Partai Nasdem, maka Bung Jeffrey keluar dari Golkar. Mundur dari DPR Golkar dan bantu Pak Surya mendirikan Ormas Nasional Demokrat. Ormas dulu saya awalnya. Deklarator. Yang kemudian dibaca Anies Baswedan itu kan? Manifestonya dibaca oleh Anies Baswedan. Dan saya tahu betul yang mengajak Anies Baswedan itu adalah Bung Jeffrey. Bukan hanya Anies saat itu, ada E.F. Saifullah Fatah, ada Rizal Sukma. Bahkan Buya Safi Marif pun saya ajak. Ada Budiman Sujatmiko. Ada banyak nama-nama tenar lah ketika itu. Ke Buya Safi saya ingat, ini apa nih, politik-politik enggak, ini ormas Buya. Ini kita mendukung gagasan. Akhirnya banyak kan kawan-kawan Muhammadiyah bergabung ya.
Din Samsudin aja hampir gabung tapi nggak jadi. Iya, iya. Dan rupanya kepingin jadi ketua umum barangkali. Iya. Nah, baru kita kongres ya, kemudian berdirilah yang namanya Partai Nasdem. Ah, itu saya udah pindah ke Singapura tuh, Bang. Ya, saya masih. Ya, sampai Bang Ziswan teruskan dari Ormas ke partainya. Partai sampai 2023, kemudian menjadi antitesis, lalu mengundurkan diri dari. Ah, iya. Tapi bikin abang tambah populer justru itu. Kalau nggak lahir unpacking, Bang. Iya, betul. Iya. Nah, jadi kemudian pernah atau sebagai pendiri Partai Solidaritas Indonesia ya? Ya, 2014 Oktober setelah pemilu Pak Jokowi terpilih itu, diehard Pak Jokowi, Grace Natali dan kawan-kawan itu datang menemui saya dan bilang mereka ingin buat partai. Gitu. Ya saya anggap waktu itu mereka agak gila-gila dikit lah, Bang. Mereka nggak tahu bikin partai itu biayanya besar, pertarungannya luar biasa, tapi karena animo mereka dan kegigihan mereka, akhirnya di luar dugaan kan di pemilu pertama perolehannya 1,89. Tapi menurut saya itu cukup bergengsi untuk bukan siapa-siapa ya. Itu 2019 ya? 2019 mereka dapat 1,89. Itu lebih tinggi daripada Partai Hanura. Kalau nggak salah Partai Hanura di bawah itu. Bulan Bintang. Lebih tinggi daripada Bulan Bintang, lebih tinggi dari Partai PKPI. Gitu. Jadi untuk ukuran orang biasa-biasa mendirikan partai bernama PSI dapat 1,89, punya anggota DPRD di DKI 8, artinya dia pemenang pemilu keempat ketika itu di DKI, punya 76 anggota DPRD se-Indonesia, berbagai macam kota dan kabupaten di Indonesia. Saya rasa udah pencapaian luar biasa. Jadi saat mereka lapor ke saya, mereka gagal dan menangis, saya ketawa. Memangnya kalian ini GR sekali, kalian ini siapa? Saya bilang. Kalian bisa dapat 1,89 itu kan hebat sekali. Saya bilang. Gitu. Tidak banyak partai yang baru berdiri dapat segitu. Gitu. Apalagi dibandingkan dengan partai-partai sekarang ya. Sekarang kan artinya rekap KPU ini sudah hampir 3% ya. Apalagi sekarang sejak Mas Kaisang menjadi ketua umum, saya rasa masa depan PSI akan gemilang, Bang. Kalau lihat perhitungan terakhir sekarang ini, real count mungkin finishnya PSI mungkin di 3. Saya nggak mau tutup harapan teman-teman di PSI. Ya kalau bisa dapat 4%, sujud syukur. Tapi kalaupun nggak bisa, berhenti di 3,8, 3,9 pun nggak boleh harus bersedih hati. Karena tetap kenaikan yang signifikan dari 1,89 menjadi 3,9 atau 4% itu ya luar biasa. Tidak punya media televisi yang hebat, yang besar, dengan dana pas-pasan juga, kan? Tidak ada tokoh yang terlalu hebat, semuanya anak muda. Jadi sebenarnya ya luar biasa, Bang. Luar biasa. Kaisang itu kan baru 29 tahun. Jadi kalau dia bisa mengantarkan PSI 2024 ini 4%, wah itu spektakuler, Bang. Gitu. Karena itu saya harus rem juga perasaan mereka. Mungkin 4%, tapi mungkin juga tidak. Jadi kalau tidak, jangan nangis lagi. Tetap harus disyukuri bahwa tetap ada peningkatan luar biasa dari pemilu sebelumnya. Dan DPRD-nya pasti nambah kan? Kalau 3,9, 3,8, Bang, itu mungkin bisa 400-an anggota DPRD-nya. Luar biasa kan? Luar biasa itu. Paling tidak kan bisa ada wali kota, bupati, atau gubernur nanti yang dari PSI ya. Berapa malam lalu saya ketemu sama Mas Kaisang, saya bilang, berapapun hasil harus disyukuri, saya bilang. Kita nggak tahu, tunggu saja real count KPU sampai selesai. Tetapi paling penting adalah, saya hitung banyak sekali kursi-kursi di kabupaten kota yang bisa dijadikan modal tiket untuk maju wali kota dan bupati, saya bilang. Jadi harus siapkan kader-kader PSI untuk bertarung di Pilkada 2024 November ini, saya bilang. Ya rata-rata kan anak muda ya. Arti optimisme harus dibangun terus ya. Waktu masih panjang. 29 tahun, Bang. Di PSI ini kan kalau kita bicara paling tua kan Ade Armando ya. Dan Bang Ade itu kan dia lebih
untuk memberi semangat lah buat anak-anak PSI Bang. Saya rasa dia bukan orang yang ingin jadi pengurus partai, tapi dia lebih kepada jiwa dosennya itu yang ingin mendorong anak-anak muda ini agar semangat, merasa ada orang percaya gitu. Saya lihat seperti itu. Tapi kalau nggak salah saya ikuti proses recount tentang Ade Armando juga suaranya signifikan Bang. Iya. Agak-agak surprise juga gitu. Ternyata dia nggak kampanye lapangan, hanya melalui media sosial, tapi suaranya oke. Wah, dia kan di YouTube-nya dia ngomong sendiri di mana-mana. Kita aja udah 4 kali ngundang dia selama kampanye ini ya. Iya. Jadi banyak sekali. Supaya orang memanfaatkan media sosial itu bagus ya. Betul Bang. Media sosial yang meluas ya, bukan hanya YouTube. Kita kan kadang-kadang di YouTube nih penonton 200.000, tetapi di TikTok tuh bisa 5 juta. Penontonnya bisa luas sekali karena singkat, pendek ya. Dan kalau politisi hari ini Bang, nggak bisa menggunakan handphonenya untuk TikTok, Facebook, untuk Instagram atau untuk YouTube, maka dia bukan politisi. Senjata politisi hari ini adalah kemampuan menggunakan handphonenya. Gitu. Jadi kalau dia nggak bisa menggunakan handphonenya, dia harus cari orang yang bisa menggunakan handphonenya itu. Gitu. Paling nggak anaknya kan ada ya. Atau anaknya, stafnya. Gitu. Kalau saya udah minta tolong sama cucu, bukan cucu. Kalau kita udah generasi politisi pensiun lah Bang. Iya. Kita nonton aja lah. Nonton, cuman ngasih masukan, pandangan-pandangan ya. Untuk generasi muda, untuk Gen Z, kemudian milenial ya, supaya mereka untuk tahu historis saja. Kita berbagi cerita lalu lah mereka. Dan mereka senang nampaknya. Saya rasa iya. Kayak Bang Julfan kan di Indonesia unik, bukan sosok yang biasa-biasa Bang. Abang kan sosok yang unik juga gitu. Abang dari pimpinan HMI, kemudian bukannya masuk P3 atau masuk Golkar lah yang agak tengah. Abang masuknya PDI. Itu kan unik Bang. Langsung kita dituduh komunis. Langsung dituduh komunis. Itu kan unik itu. Jadi saya rasa justru buat politisi-politisi muda itu ada kesempatan mengenal Bang Julfan bagus sekali. Karena mereka akan banyak dapat insight atau hal-hal yang mungkin nggak bisa mereka dapat dari bacaan Bang. Ya. Jadi tidak ada rencana untuk kembali ke dunia politik atau misalnya ditawarkan Pak Prabowo atau Pak Jokowi masuk dalam pemerintahan? Nggak sanggup saya Bang. Nggak sanggup ya? Nggak sanggup Bang. Saya rasa saya lebih bagus jadi penasehat aja lah. Penasehat aja. Kalaupun saya harus melakukan pekerjaan rutin itu biar sebagai businessman saja. Kalau di politik lebih bagus membina, menasehati, mendorong. Dan itu tidak perlu posisi formal ya? Ya, jadi jabatan politik seperti anggota DPR, seperti menteri, kepala daerah, udah nggak cocok lah Bang buat Tapi saya. kalau One Team Press gimana? One Team Press juga repot nanti Bang, lapor-lapor. Bolak-balik lagi ya? Lapor-lapor LHKPN segala macam. Dan saya rasa juga ini juga bentuk kritik ya Bang. Jabatan-jabatan tersebut juga banyak nggak berfungsinya sebenarnya gitu. Jadi kita punya One Team Press tetapi lebih kepada akomodir untuk politik akomodatif lah gitu. Bukan untuk kebutuhan yang lebih diperlukan oleh presiden sebenarnya. Saya justru pengennya Bang, KSP itu harus seperti West Wing di Amerika, agar presiden kita itu kemudian nggak perlu harus tanya sama menterinya, programmu apa? Kan lucu, harusnya menteri itu adalah eksekutor dari programnya presiden. Jadi harusnya KSP ini yang menggodok programnya presiden, kemudian didistribusikan ke semua kementerian. Jadi Pak Presiden tinggal panggil menterinya, Mas Menteri, ini tugasmu 3 bulan ke depan. Nanti saya akan minta KSP mengawasi performance dari apa yang kamu eksekusi ini. Saya rasa itu ideal sekali. Tapi kan lembaga KSP ini dia menjadi berwibawa, ya, menjadi sangat terhormat
ketika memang orang yang menjabat di situ itu saya lihat beginilah. Waktu Pak Luhut di situ tuh luar biasa. KSP orang segan. Ya, kapasitas Pak Luhut kan jauh sekali dibandingkan dengan Pak Muldoko sekarang ya. Jadi memang memerlukan orang sekelas Luhut. Susah tuh cari orang kayak Pak Luhut, Bang. Susah, menguasai banyak hal dengan bahasa asing juga banyak yang dikuasai. Nampaknya memang susah ya. Susah itu. Susah harus cari orang muda, Bang. Mungkin banyak orang muda kayak Pak Luhut. Cuma belum kelihatan aja. Gitu. Tapi saya yakin banyak orang-orang muda. Ya mungkin kalau rekonsiliasi nanti mungkin Anies bisa jadi ketua KSP. Agak kurang yakin saya, Bang. Saya rasa Anies akan sulit untuk menjadi bagian dari pemerintahan ke depan. Karena pilihan-pilihan Anies waktu menjadi kandidat itu bukan pilihan-pilihan yang netral, Bang. Artinya pilihan-pilihan yang mengambil risiko lah. Iya. Artinya pilihan dia ke depan menurut saya opsinya tuh maju pilkada, Bang, DKI. Ya. Dan saya udah di beberapa podcast saya sudah katakan Mas Anies lebih bagus itu belajar filsafat lagi lah. Ini yang dulu dari belajar filsafat lagi. Jadi harus terbang ke Amerika. Iya. Karena dia kan kemarin dia supaya paling tidak menjadi seperti Cak Nur gitu kan. Nah, Cak Nur kan dulu gitu. Dia kuasai Islam tapi dia belum cukup untuk menjadi guru bangsa, bapak bangsa. Nah, maka dia belajar filsafat lagi di Chicago kan. Nah, Anies perlu ngambil PhD dia ke Chicago. PhD di Chicago. Dan ngambilnya filsafat ya. Jadi Anies juga perlulah. Atau mungkin kalau Bang Surya udah capek di Nasdem, cobalah tawarin Anies ketua umum Nasdem kan gitu. Abang yakin? Bang Surya ini susah meninggalkan panggung ya. Saya rasa pun kalau Bang Surya nggak mau lagi sebagai ketua umum Nasdem, Bang, saya rasa bukan Anies lah. Kan Anies tidak dalam posisi membangun Nasdem bersama Bang Surya. Abang tahu kan banyak yang membantu Bang Surya dan rasanya mereka lebih punya hak lah. Tapi mungkin Prananda Paloh lah, udah pasti itu. Karena waktu saya masih di sana, itu elit-elit Nasdem semuanya kan menjaga supaya memang Prananda inilah yang akan menggantikan Bang Surya kan. Itu lebih tepat, Bang. Dan nggak usah khawatir soal tuduhan dinasti. Nggak usah Kita semua melakukannya. Jadi jangan karena orang lain melakukannya kemudian itu dicela. Tanpa sadar juga mungkin bukan kitanya, tetapi orang-orang dekat kita yang kita dukung juga melakukannya. Gitu. Dan menurut saya Prananda ini kan dari segi kuah intelektual juga lumayan bagus ya anaknya. Kalau mungkin karena faktor usia kan nanti pengalaman akan membina dia kan, akan memberi pelajaran buat dia. Kalau dia nggak dikasih kesempatan, dia nggak akan matang dan nggak akan dapat segalanya, Bang. Tapi ketika itu datang di dia, siap nggak siap dia pasti siap. Dan itulah yang sebenarnya terjadi pada Kaesang dan Gibran kan. Dikasih kesempatan dia akan mengembangkan ini sesuai dengan kebutuhan. Gibran siapa sangka orang pikir dia takut debat lah, takut nggak bisa bicara depan publik lah, kan orang bingung semua ketika dia balikkan keadaan itu. Gitu. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Bang Julvan. Saya juga terima kasih. Sukses terus unpacking. Bang Julvan dan tim unpacking luar biasa. Kita sebelum balik ke Singapura bisa ngopi-ngopi. Cocok, Bang. Kalau nggak sempat juga kita ngopi di Singapura. Cocok, Bang. Biasanya kita makan ikan. Makan ikan dan makan durian. Makan durian. Aduh, luar biasa. Terima kasih. Makasih, Bang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi host dia. Assalamualaikum.